Di video ini, saya tunjukkan cara menangani pengembalian dana di Zendrop tanpa merusak margin Anda. Tonton sampai habis, karena saya akan tunjukkan kapan harus refund meski Zendrop tidak, tanpa merugikan bisnis Anda. Banyak dropshipper baru pikir refund itu hal biasa, dan meski ada yang tak terhindarkan, kebanyakan toko tidak rugi hanya karena refund. Mereka rugi akibat panik, buru-buru refund, dan tanpa struktur. Pakai Zendrop dengan Shopify, ini cara lindungi toko Anda jangka panjang. Saya Erin dari Ecomastery. Mari kita mulai. Penyebab utama toko rugi adalah refund. Sebelum membahas Zendrop, Anda wajib memahaminya. Toko tidak rugi hanya karena pelanggan meminta refund. Mereka rugi akibat refund tanpa verifikasi, dilakuin cuma karena takut mereka menjanjikan kebijakan yang tidak sesuai dengan pemasok mereka. Dalam dropshipping, tujuan Anda bukan untuk menghilangkan refund. Itu tidak mungkin. Tujuannya adalah mengontrol proses refund. Zendrop menyediakan pemasok dan pelacakan, tapi Anda yang mengatur kebijakannya. Disinilah pemula sering keliru. Jadi, biar saya kasih contoh nyata secara singkat. Misal jual seharga Rp850.000. Biaya Zendrop Rp315.000. Ongkir Rp80.000. Biaya proses Rp34.000. Dan iklan Rp340.000 per pelanggan. Di atas kertas, untung Anda Rp70.000. Bayangkan jika pelanggan berubah pikiran dan Anda langsung refund tanpa cek kebijakan pemasok. Apa yang terjadi? Uang iklan takkan kembali, biaya proses pun hilang, dan jika Zendrop menolak, biaya produk tak kembali. Satu refund cepat melenyapkan profit dan bikin rugi lebih dari $40. Begitulah toko rugi diam-diam. Langkah pertama, tetapkan kebijakan refund yang jelas sebelum mulai berjualan. Langkah ini wajib. Sebelum beriklan atau menerima pesanan pertama, toko harus memiliki kebijakan refund yang jelas. Kebijakan harus merinci syarat refund, batas waktu, berapa hari, kondisi produk, penanggung ongkir retur, dan penanganan barang rusak. Tanpa kejelasan, pelanggan mengira semua bisa di-refund. Kebijakan kuat untuk menetapkan batasan sejak awal. Misalnya, izinkan refund barang cacat dalam 30 hari sejak diterima. Anda bisa minta bukti foto atau video untuk kerusakan. Sebutkan juga bahwa retur karena berubah pikiran, biayanya ditanggung pelanggan, guna menciptakan struktur jelas. Ini krusial bagi Zendrop. Supplier tidak otomatis mengembalikan uang kecuali ada masalah valid. Jika toko Anda menjanjikan refund penuh untuk alasan apapun, tapi Zendrop tidak mendukung alasan tersebut, uangnya akan diambil dari margin Anda. Kebijakan Anda harus sesuai dengan cara pemenuhan pesanan yang sebenarnya. Langkah kedua, menangani refund di dalam Zendrop. Sekarang saya udah masuk ke Zendrop, dan saya akan klik pada bagian pesanan di sebelah kiri. Seperti yang bisa Anda lihat, dashboard saya menunjukkan 0 pesanan, tapi ini hanya akun demo. Untuk Anda, setelah mulai berjualan, pesanan Anda akan muncul di sini. Di atas, terlihat total pesanan, belum dipenuhi, sedang diproses, dalam pengiriman, dan dibatalkan. Ini memberi gambaran status Anda. Jika pelanggan email minta refund, disinilah mulainya. Cukup buka kolom pencarian pesanan dan tempel nomor pesanannya. Kalau tidak muncul, Anda perlu menyesuaikan filter tanggalnya. Anda juga bisa klik filter dan Anda bisa mengurutkan berdasarkan status. Setelah Anda menemukan pesanan tersebut, klik dan periksa statusnya. Jika statusnya belum dipenuhi, Anda mungkin masih bisa membatalin sebelum barang dikirim. Kalau status sedang diproses atau dikirim, berarti pesanan udah diproses sehingga tak bisa batal otomatis. Jika pelanggan klaim barang rusak atau cacat, mintalah bukti foto atau video dulu. Lalu yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke help center di kanan atas, kemudian ajukan permintaan dukungan dengan nomor pesanan, dan lampirkan bukti dari pelanggan. Zendrop meninjau klaim tersebut. Jika disetujui refund atau penggantian, kredit masuk ke saldo Zendrop Anda. Lalu, balik ke Shopify dan refund pelanggan secara manual. Zendrop akan urus refund supplier, Anda urus refund pelanggan. Ini menjaga margin Anda. Langkah ketiga, pahami kapan Zendrop merefund Anda. Sekarang saya sedang berada di kebijakan pengembalian dana, penggantian, dan pengembalian barang Zendrop. Jadi, halaman ini adalah salah satu halaman terpenting yang pernah Anda baca sebagai dropshipper. Zendrop dengan jelas menyatakan bahwa pengembalian dana hanya diberikan jika perusahaan yang bersalah. Itu berarti masalahnya harus disebabkan oleh supplier atau proses pengiriman. Contohnya termasuk produk yang rusak, barang yang salah, barang yang hilang, atau kegagalan pengiriman yang udah diverifikasi.
Dalam situasi seperti itu, Zendrop bisa aja mengeluarkan pengembalian dana atau mengirim ulang produk. Namun, jika pelanggan berubah pikiran, salah alamat kirim, salah ukuran, atau tak suka produknya, itu tak otomatis berhak atas pengembalian dana supplier. Disinilah banyak pemula rugi karena Zendrop hanya melindungi Anda jika supplier bersalah, bukan karena alasan emosional. Jika Anda mengembalikan dana tanpa persetujuan supplier, uang itu akan memotong margin keuntunganmu. Jadi kamu benar-benar harus memahami hal ini dengan jelas sebelum mulai mengembangkan tokomu. Terkait keterlambatan dan pesanan terkirim, Zendrop punya batas waktu tertentu. Jika pesanan tanpa pembaruan pelacakan dan melebihi 45 hari untuk pesanan di AS atau 60 hari global, Zendrop bisa mengirim ulang produk atau memberikan pengembalian dana. Tapi ini detail pentingnya. Jika pelacakan menunjukkan pesanan sudah dikirim, pengembalian dana tidak otomatis disetujui. Jika pelanggan mengklaim belum menerima barang, Zendrop mungkin minta bukti tidak diterima dari kurir. Jadi, jangan langsung refund setiap email keluhan hanya karena takut. Pertama-tama, cek status pelacakannya. Kedua, konfirmasi status pengiriman. Tiga, ikuti dokumentasi yang diberikan oleh Zendrop. Kalau kamu melewatkan proses verifikasi dan langsung mengembalikan dana ke pelanggan sebelum cek ke Zendrop, kamu berisiko rugi dua kali, sekali ke pelanggan dan sekali ke pemasok. Sekarang, mari kita bahas soal produk yang rusak atau salah kirim. Zendrop mewajibkan bukti foto atau video dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 30 hari setelah barang diterima. Mereka sangat jelas soal apa aja yang memenuhi syarat. Kalau produknya sendiri rusak, cacat, salah kirim, atau hilang, itu bisa memenuhi syarat untuk refund atau penggantian. Tapi kalau hanya kemasannya aja yang rusak dan produknya tetap berfungsi dengan baik, itu tidak memenuhi syarat. Jadi perbedaan ini sangat penting. Pelanggan mungkin akan mengirim pesan emosional dengan kata-kata yang keras, tapi emosi bukanlah bukti. Kamu butuh foto yang jelas dan kamu butuh bukti kerusakan. Tanpa bukti yang memadai, Zendrop tidak akan menyetujui klaim tersebut. Dan jika Zendrop tidak menyetujuinya, maka refund yang kamu keluarkan akan menjadi tanggung jawab keuanganmu sendiri, melindungi margin keuntunganmu. Seluruh halaman kebijakan ini seharusnya menjadi dasar kebijakan refund tokomu, bukan sebaliknya. Aturan tokomu harus selaras dengan aturan Zendrop. Kalau Zendrop butuh bukti, kamu juga harus minta bukti. Kalau Zendrop hanya memberikan refund jika kesalahan ada di pihak supplier, kebijakanmu juga harus dengan jelas menyampaikan standar yang sama. Ketika kebijakan tokomu mencerminkan syarat dari supplier, kamu menghilangkan kebingungan, mengurangi refund karena emosi, dan melindungi keuntunganmu. Banyak pemula mengabaikan keselarasan ini sehingga terus rugi, bukan untuk menghilangkan refund sama sekali, tapi kontrol refund secara strategis. Keempat, cara refund tanpa Zendrop. Jadi, mari kita bahas saat Zendrop tidak merefundmu, tapi kamu tetap ingin merefund pelanggan. Disinilah penilaian bisnis berperan. Jika ada pelanggan yang bersikap agresif, mengancam akan melakukan chargeback, atau meninggalkan ulasan negatif, kadang-kadang memberikan refund sebagian lebih murah daripada harus menghadapi sengketa. Chargeback tidak hanya membuatmu kehilangan biaya produk, tapi juga menambah biaya pemrosesan dan bisa merusak hubunganmu dengan penyedia pembayaran. Tapi ini kuncinya. Jika ingin refund dalam kasus ini, atur strateginya. Coba berikan refund sebagian, bukan penuh. Tawarkan kredit toko daripada tunai bila mungkin. Tawarkan ganti barang sebagai ganti uang. Kamu tidak wajib memberikan refund penuh untuk pembeli yang menyesal, kecuali kebijakanmu memang menjanjikan itu. Dan kalau kebijakanmu udah disusun dengan benar sejak awal, seperti yang saya sebutkan di awal video ini, kamu punya ruang untuk tetap tegas. Tujuannya bukan untuk memenangkan setiap argumen. Tujuannya melindungi kesehatan penyedia pembayaran dan stabilitas toko jangka panjang. Terkadang, rugi terkontrol lebih baik daripada emosi. Langkah kelima, cegah refund sejak awal. Strategi refund terbaik adalah pencegahan. Kebanyakan refund dipicu 4 hal: pengiriman lambat, deskripsi produk kabur, komunikasi buruk, atau ekspektasi tidak realistis. Pertama, atur estimasi pengiriman realistis. Jangan janji pengiriman 5 hari kalau pemasokmu mengirim dalam 12 hari. Terlalu banyak janji hanya akan membuat pelanggan marah. Kedua, perbaiki deskripsi produkmu. Tampilin foto asli, tambahin tabel ukuran, tambahkan penjelasan kasus penggunaan yang jelas, daftar produk yang jelas, minimalin kejutan. Ketiga, kirim email otomatis. Pelanggan yang terinformasi tidak akan panik. Kepanikan memicu refund.
Keempat, balas secara tenang dan profesional. Respon cepat dan percaya diri, cegah masalah membesar. Kontrol refund bukan cuma soal kebijakan, tapi juga soal mengelola ekspektasi. Langkah keenam, menangani chargeback dengan cara yang benar. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang bahkan lebih serius daripada refund, yaitu chargeback. Jika pelanggan menggugat tagihan ke bank mereka, alih-alih mengirim email kepadamu, kamu harus segera merespons. Pertama, kamu harus mengumpulkan bukti-buktimu. Itu termasuk bukti pengiriman, informasi pelacakan, komunikasi dengan pelanggan, tangkapan layar halaman produk, dan kebijakan refundmu. Kedua, balas di Shopify atau dashboard payment gateway dengan bukti terstruktur. Jangan abaikan. Mengabaikan chargeback berarti kalah. Ketiga, cari polanya. Jika ada upaya penipuan, perketat filtermu. Wajibkan konfirmasi tanda tangan pada pesanan berisiko tinggi. Chargeback lebih mahal dari refund. Chargeback merusak reputasi pemrosesanmu, jadi seluruh sistem refundmu harus bertujuan untuk menguranginya sebelum terjadi. Refund itu sebuah sistem, bukan soal emosi. Ini gambaran besarnya. Refund bukan acak, tapi sistem yang bisa menjaga atau merusak marginmu. Zenrock melindungimu jika supplier salah. Kebijakanmu melindungimu saat pelangganmu mencoba-coba batasan. Komunikasimu mencegah masalah jadi semakin besar, dan dokumentasimu melindungimu saat terjadi sengketa. Selaraskan kebijakan tokomu dengan aturan Zendrop, verifikasi klaim sebelum refund, minta bukti cacat produk, dan tetap tenang agar refund tidak lagi menakutkan. Refund jadi terkendali. Pemula sering rugi karena emosional, tapi profesional merespons secara terstruktur. Dengan membangun struktur itu sejak awal, kamu bisa melindungi keuntungan sekaligus memberi layanan pelanggan yang adil, sehingga kamu berkembang tanpa rugi karena retur. Jika belum pakai Zendrop, klik link di bawah untuk membuat akun dan bermitra dengan supplier yang memiliki kebijakan refund terstruktur. Dan kalau kamu juga mau meluncurin tokomu, aku juga akan tinggalin link Shopify di bawah, supaya kamu bisa mulai tokomu dengan cara yang benar sejak hari pertama. Bangun fondasinya dengan benar, lalu kembangin bisnismu. Aku Erin dari Ekomastri. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.